Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Desain Interaksi Praktikum ingin mempresentasikan dari hasil pekerjaan proyek kami yang berjudul Studiin. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nadia Rizky Salsabila dengan NIM akhir 04. Kemudian ada saya Dimas Lespati Pratama Himawan dengan NIM akhir 08. Kemudian ada Christian Marcelo Dwi Susanto dengan NIM akhir 013. Kemudian ada Yunike Alfrita Maharaniwala dengan NIM akhir 034. Dan yang terakhir ada Nabila Erwindria Zahia dengan NIM akhir 053. Di sini kami akan menjelaskan beberapa topik yang telah kami susun dengan kelompok kami. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi masuk ke problem. Di sini kemajuan teknologi saat ini tuh kan berkembang pesat. Jadi kemajuan teknologi dapat mempermudah siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran yang diinginkan. Mungkin bisa di next ke bawah. Nah, di sini konten yang interaktif dan gamifikasi dalam proses pembelajaran sangat penting untuk memotivasi siswa dalam menguasai materi yang disampaikan. Fitur-fitur yang memungkinkan personalisasi pengalaman belajar juga menjadi kebutuhan yang penting terutama bagi siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini selain itu platform belajar yang baik harus mampu memberikan umpan balik langsung dan berkelanjutan agar siswa dapat memahami kekurangan mereka dan memperbaikinya secara efektif. Dan di sini pada akhirnya itu terdapat tantangan besar dalam pendidikan saat ini, tidak hanya terletak pada aksesibilitas, tetapi juga pada bagaimana pendidikan dapat disampaikan secara efektif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, website yang kami buat ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh siswa di berbagai wilayah dan latar belakang yang mereka miliki. Selain memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, website Study In ini juga dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Di sini kami melakukan pengembangan website belajar online melalui platform Study-in yang kreatif untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih mudah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai user flow. Oke, untuk selanjutnya di user flow-nya, yang pertama user itu melakukan register dulu. Kemudian apabila setelah melakukan register, maka akan masuk ke halaman dashboard dan mengisi study schedule management. Kemudian bisa mengakses dashboard dan dashboard-nya ini berdasarkan personalized konten terbatasnya. Kemudian bakal mendapat rekomendasi materi yang terpersonalisasi secara terbatas. Kemudian apabila ingin mengakses konten keseluruhan, maka dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka user dapat mengakses dashboard yang personalized konten secara keseluruhan. Kemudian juga mendapatkan rekomendasi materi yang terpersonalisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada screen flow. Untuk screen flow sendiri ini terdiri dari 3 alur. Yang pertama itu ada main, itu warnanya hijau, ada alternate flow, sama ada exception flow. Untuk main flow sendiri itu dimulai dengan adanya inisiasi UI, di mana muncul tampilan register dan tampilan awal itu. Kemudian dari situ user akan mengisi informasi login atau register, mengisi study schedule, mengakses konten, memilih paket langganannya mereka, dan melakukan validasi pembayaran baru bisa mengakses konten secara menyeluruh. Kemudian ada beberapa alternate flow. Yang pertama itu ketika tampilan dashboard personalized konten terbatas ini maaf, uh, bisa mengganti jadwal dan kembali ke tampilan study schedule management. Kemudian di tampilan informasi pembayaran ini ada alternatif flow untuk mengganti paket langganan atau metode pembayaran, kemudian akan dikembalikan ke tampilan paket langganan. Kemudian ada beberapa exception flow, yaitu pertama kalau ada register gagal di tampilan register, ada pengisian study schedule yang tidak lengkap, itu juga akan kembali ke tampilan study schedule manajemennya. Terus kemudian ada personalisasi yang gagal, itu juga bakal kembali ke tampilan study schedule management. Ada ada exception flow ketika paket langganannya ini batal dibeli, yang akan dikembalikan ke tampilan dashboard personalized content yang terbatas. Kemudian ada exception flow ketika ada pembayaran yang gagal, maka akan dilanjutkan ke halaman yang sama, yaitu tampilan konfirmasi pembayaran. Untuk screen flow hanya sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke Figma. Di sini dari permasalahan yang telah kita analisis bersama kelompok kami sudah
merancang untuk desain Lofi dan Hive. Untuk tampilan Lofi-nya seperti ini, yang terdiri dari page login login sign up, dashboard, course, detail course, jadwal dan paket. Kemudian ada pembayaran dan konfirmasi pembayaran juga. Jadi untuk desain Lofi kurang lebih seperti ini, dan untuk implementasi Hive akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan untuk desain Hive, kami sudah membuat beberapa komponen, yaitu navbar untuk homepage, kemudian ada footer, serta navbar setelah memasuki dashboard. Jadi di sini Hive ini kami sudah mengimplementasikan beberapa desain dari Lofi yang sudah kami buat. Ada homepage, kemudian ke bawah ada dashboard yang sudah kami buat. Di situ ada histori belajarnya dari user sendiri, kemudian ada page course log dan juga course yang sudah dibeli. Kemudian ada kami buat paket belajar juga. Kemudian ada juga page untuk payment atau konfirmasi pembayaran juga. Ada invoice-nya juga setelah melakukan pembayaran. Kemudian naik ke atas. Di situ kami sudah menyiapkan login dan juga register page yang berbeda. Kemudian ada page jadwal belajar. Geser ke kanan lagi ada page detail course. Kemudian untuk implementasi front end-nya atau dijadikan website-nya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Jadi untuk selanjutnya, untuk implementasi dari desain ke front end kami, yang pertama ada homepage. Di sini untuk hasil implementasi kelompok kami kurang lebih sudah sama dengan hasil desain yang ada di Figma, dan web ini sudah responsif, sehingga apabila kita berbeda device, ukurannya akan menyesuaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin yang pertama ketika kita mengklik daftar sekarang, itu kita akan masuk ke register. Nah, di sini jika pengguna masih baru dan belum memiliki akun, bisa memasukkan first name, kemudian last name, ya mungkin bisa dicoba. Kemudian di sini sudah ada detikernya, jadi bisa langsung menyesuaikan. Di sini umurnya juga bisa langsung menyesuaikan apabila kita memilih tanggal lahir. Kemudian di sini ada kelas, kemudian ada sekolah, kemudian mengisi nomor telepon dan juga email. Kemudian memasukkan password dan juga konfirmasi password. Nah, di sini dipencet sign up, akan masuk ke dalam homepage. Kemudian mungkin bisa kembali lagi ke register. Oh ya, mungkin akan ditunjukkan link Figma-nya untuk yang register. Nah, di sini kurang lebih sama dengan front end yang telah kami buat. Kemudian untuk loginnya, nah di sini apabila sudah memiliki akun, bisa langsung login dengan memasukkan email dan juga password. Untuk Figma-nya, kita kurang lebih juga hampir sama. Di sini mungkin yang berbeda untuk panjang boxnya untuk email dan juga password kita buat lebih panjang sedikit karena agar lebih proporsional. Mungkin sekian untuk register dan login, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada halaman dashboard. Jadi di halaman dashboard itu nanti akan memunculkan kayak welcome namanya. Terus di sini di rekomendasi materi ini dia slider. Oke, terus yang bawah itu ada histori belajar. Jadi kalau semisal usernya habis ngeliat video, habis ngeliat course-nya itu ada historinya di sini. Oke, untuk Figma-nya mungkin bisa dilihat. Oke. Kurang lebih untuk Figma-nya dan hasil implementasinya itu sama, cuman beda di slidernya. Kalau di Figma itu dia pakai kayak tanda yang bundar kuning itu, tapi di implementasinya itu pakai titik-titik yang di bawah. Gitu. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Next, kita akan masuk ke bagian materi. Kita bisa klik dari navbar-nya. Nah, di sini ketika user klik eh, opsi materi, akan di-route-kan ke materi yang masih di lock. Jadi, user nanti harus melakukan pembayaran untuk
melakukan pembelajaran di course tersebut. Jadi untuk melakukan pembayarannya tinggal start course. Nanti akan diarahkan ke pilih metode pembayaran yang sudah tersedia, transfer bank, e-wallet, dan sebagainya. Kemudian kalau ada kode diskon dimasukkan, itu bisa diklik juga. Kemudian setelah itu bayar, nanti akan diberikan invoice. Nah, setelah mendapatkan invoice, bisa kembali ke home. Nah, setelah itu bisa melakukan start course dari histori belajar. Nah, sebelum ke sini, kita kembali ke Figma-nya dulu, lihat apakah sudah sesuai atau belum. Di bagian course log. Nah, ya, di bawah itu, ya bukan kurang lebih, memang sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat di Hyvee. Kemudian ada juga payment page. Kemudian setelah selesai melakukan pembayaran akan diberikan invoice sesuai juga dengan Hyvee kita. Dan oke, bisa dilanjutkan untuk penjelasan page selanjutnya oleh teman saya. Baik, ini selanjutnya ada course page. Untuk course page ini beberapa ada beberapa hal. Di sini ada video materinya yang kalau diklik itu bakal ke direct ke videonya langsung. Di sini kita masih menggunakan YouTube. Kemudian bisa dihilangkan. Di sini ada nama course-nya apa dan ada siapa teachernya dan ada deskripsi dari course-nya. Untuk di bawahnya juga ada course-course yang direkomendasikan untuk user. Nah, kalau dilihat dari Figma-nya di paling kanan, ini kurang lebih udah sama dengan implementasi pada web kami. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya mungkin bisa ke bagian jadwal. Oke, jadi kalau misal masih belum ada jadwal yang masuk, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau tampilannya seperti ini, itu bisa buat jadwal dengan tambah jadwal belajarmu. Nah, jadi di sini untuk menambahkan jadwal belajar. Jadi, apabila udah menambahkan jadwal belajar, itu ada tulisan kayak jadwal belajar kamu apa aja. Terus di sini juga ada kalender. Terus di sini juga ada rekomendasi materi hari ini. Ya, mungkin untuk Figma-nya, oke, jadi ini untuk Figma-nya kurang lebih sama untuk tampilannya. Udah diimplementasiin di front end-nya, cuma mungkin beda di gambar yang tanda seru itu. Jadi lebih animasi di front end-nya. Kayak untuk yang atas, tampilannya juga sama. Oke, sekian presentasi yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.